Tuh, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di program Sapa Bali Pagi. Dan saudara, Sapa Bali Pagi edisi kali ini kita bersama dengan Universitas Warmadewa. Dan topik kita hari ini adalah eksistensi program studi Magister Kenotariatan atau MKN Universitas Warmadewa di tengah new normal. Nah saudara, tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini, selain kita harus memperhatikan protokol kesehatan, kemudian kondisi kesehatan kita, tentunya pendidikan itu juga tidak boleh dilupakan. Untuk itu hari ini kita akan membahas topik terkait dengan program studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa. Dan hari ini di sebelah Nitya sudah ada narasumber, ada dua orang narasumber. Yang pertama adalah Kaprodi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, ada Bapak Dr. Inyoman Sujana, SHM Hum. Kita sapa dulu, Om Swastiastu Pak Sujana. Om Swastiastu. Kabar baik hari ini ya? Sangat baik. Sangat baik. Dan tadi sudah ada yang ganteng, di sebelahnya ada yang cantik juga, adalah Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, ada Ibu Dr. Putu Ayu Sriasi Wesna, SHMKM. Swastiastu Bu Ayu. Swastiastu Mbak Nitya. Kabar baik juga. Astungkara. Luar biasa. Hari ini topik kita mengedukasi masyarakat, Pak Sujana dan Bu Ayu, karena benar kata tadi yang sudah saya bilang tadi, meskipun di tengah pandemi kita harus memperhatikan kesehatan, juga harus memperhatikan pendidikan. Salah satunya adalah alternatif untuk masyarakat yang mungkin sudah menempuh jenjang sarjana, ingin lanjut sekolah lagi, bisa pilihannya di sini gitu ya. Dan untuk membahas lebih lanjut, apa saja kira-kira keunggulan dari Universitas Warmadewa, khususnya program studi kenotariatan pasca sarjana ini, kita akan langsung berdiskusi hari ini dengan Pak Sujana dan juga Bu Ayu. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih, saya ke Pak Sujana dulu ya, Bu Ayu ditunggu dulu, boleh. nanti akan dapat giliran. Iya, ditunggu. Tentunya kalau kita berbicara pasca sarjana, ini kan berarti kualitas dari universitasnya kita juga harus perhatikan Pak Sujana. Khususnya Universitas Warmadewa, mungkin masyarakat Bali juga sudah tidak asing, karena juga salah satu universitas yang cukup terkenal begitu ya, dengan lulusannya yang sangat kompeten di bidangnya. Kalau kita berbicara program Magister Kenotariatan, mungkin secara umum, seperti apa Pak Sujana? Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih ke masyarakat di rumah. Ya. Terima kasih Mbak Nitya ya. Dan Om Swastiastu kepada seluruh keluarga besar Krama Bali dan Denpasar pada khususnya. Kami dari program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Pada pagi hari ini, meskipun dalam suasana ya pandemi ya, kami dari program studi Magister Kenotariatan tetap eksis. Betul. Ya, karena kami tidak ingin menyia-nyiakan ya peluang yang ada, sehingga eksistensi atau keberadaan prodi MKN Warmadewa harus tetap kami pertahankan, dan yang saat ini sudah berjalan masuki angkatan ke-6. Nah, keunggulan yang kami miliki karena kami memiliki visi yang khusus yang tidak dimiliki oleh prodi-prodi yang lain di Indonesia, yaitu adalah melahirkan Magister Kenotariatan yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. Itu keunggulan kami, yang khususnya kalau yang berkeinginan untuk kuliah meningkatkan kualitas diri, terutama yang ingin jadi notaris, ya silahkan datang ke Warmadewa. Silakan, Sudah dibuka pintunya lebar-lebar ya. Kami buka betul, karena pendaftaran ini sekarang membuka angkatan ke-6. Baik, berarti angkatan ke-6 kurang lebih sejak tahun 2016 sudah berdiri. 2016. Ya, dan itu bukan waktu yang sebentar begitu ya. Kalau kita lihat juga Magister Kenotariatan di Universitas Warmadewa kan salah satu program studi favorit juga di Universitas Warmadewa ya. Saat pandemi ini seperti apa sistem pendidikannya, Pak Sujana? Apakah seperti yang lain, daring begitu, atau ada yang spesial nih di Warmadewa sendiri di MKN-nya? Pada prinsipnya di prodi MKN Warmadewa, khususnya ya di Warmadewa itu ya kita mengikuti aturan pemerintah. Nah cuman yang online itu kita kombinasikan di prodi MKN, online dan offline-nya. Karena ini prodi MKN kan prodi profesi yang membutuhkan praktek langsung. Sehingga untuk mata kuliah yang memungkinkan untuk di-online-kan, yang sangat membutuhkan sentuhan langsung dari para praktisi, itu kami offline dengan mengikuti program
pemerintah, yaitu prokesnya ini gitu. Baik, berarti ada yang online, ada yang offline Ya, gitu ya mata Pak kuliah Seni ya? prakteknya itu offline dia. Baik, Sehingga kan- karena kalau misalkan prakteknya online nggak bisa, nanti nggak ngerti gitu ya. Iya, Pasti karena ada sentuhan langsung datang saja mahasiswanya belum tentu bisa, apalagi online itu. Nah, sehingga Benar. dengan mengikuti program pemerintah dengan memperhatikan prokes ini, sehingga protokol kesehatan ini kita juga perhatikan, dan kita di Warmadewa karena memiliki fakultas kedokteran, begitu masuknya sudah dicek apakah dia sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, silahkan melalui online-nya gitu. Oh, baik. Jadi ya seperti yang sudah dikatakan tadi ya, kita memperhatikan kualitas di sini, Kualitas, Pak ya. Sujono. Jadi Ya. kalau yang praktek memang harus tatap muka begitu Tatap ya. muka, ya. Baik. Nah, Bu Ayu selaku sekretaris prodi ini, tentunya kan yang kita lihat kalau misalkan pilih-pilih universitas nih, apalagi program pasca sarjana, tentunya kurikulumnya begitu Ya. mata kuliahnya seperti apa. Nah, kalau untuk prodi MKN sendiri gimana, Bu Ayu? Untuk kurikulumnya, Bu Ayu? Oh ya, baik. Om Swastiastu. Nah, untuk Prodi MKN Universitas Warmadewa itu terdiri dari 4 semester ya, kuliahnya lamanya 4 semester. Itu di semester 1, buka contekan dikit nih Mbak Natia. Baik, silakan. Karena Ya. saking banyaknya begitu ya untuk kurikulum. Nah, yang kita tawarkan itu ada 52 SKS, tapi yang wajib untuk diambil itu adalah 48 SKS. Di semester 1 itu ada teori hukum, yang wajib ya, teori hukum, penemuan hukum oleh notaris, PPAT 1, hukum keluarga, hukum perikatan, TPA 1, peraturan jabatan dan kode etik, kemudian hukum cyber, dan politik hukum kenotariatan. Kemudian di semester 2 itu ada metode penulisan dan penelitian tesis, kemudian PPAT 2, hukum perusahaan, teknik pembuatan akte 2, hukum jaminan, hukum lingkungan dan kepariwisataan, hukum kewarisan perdata, adat dan Islam, kemudian hukum dan alih teknologi, dan terakhir hukum penanaman modal. Nah, untuk khususnya di semester 3 itu kita full offline kan, karena di semester 3 mahasiswa akan berhadapan langsung dengan dosen praktisi untuk membuat akta, yaitu praktek kenotariatan. Praktek kenotariatan itu ada TPA 1, 2, 3, kemudian ada hukum lelang dan manajemen kantor notaris. Gitu Mbak Nitya. Sedangkan di semester keempat kita fokuskan mahasiswa untuk menulis tesis. Begitu Mbak Nitya. Jadi diharapkan pada semester keempat itu mahasiswa sudah lulus. Sudah gitu. lulus, sudah Ya. paham gitu. Tapi berarti kurang lebih 4 tahun begitu ya? 2 tahun, 4 ya. semester, 4 semester 2 tahun. Dan untuk semester 3 itu tadi dikatakan kalau memang full tatap muka. Iya. Lalu gimana dengan sistem pandemi ini dengan tatap muka? Bagaimana sistemnya Bu Ayu? Apakah ada pengurangan jumlah mahasiswa atau seperti apa? Dari jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Untuk sistem perkuliahan mungkin di semester depan ya, itu semester ketiga, itu kita laksanakan secara offline full, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Baru masuk mahasiswa sudah dicek suhu tubuhnya, kemudian mencuci tangan, memakai masker, dan perkuliahan di semester ketiga itu kita adakan di ruangan yang sangat luas sehingga jarak itu terjaga. Protokol tetap terjaga, jadi mahasiswa lebih fokus untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan ilmu dari dosen praktisi. Dan dengan aman begitu Ya, ya, betul. kan? Pastinya rasa Kenyamanan aman. dan keamanan itu yang paling penting. Paling penting. Iya. Baik. Tadi kalau dikatakan kurang lebih 2 tahun. Selama ini bagaimana mahasiswa di sana Bu Ayu? Apakah benar-benar bisa memanfaatkan 2 tahun ini atau ada lebih-lebih sedikit? Nah, kalau selama ini, kebetulan saya jadi sekretaris itu baru 1 tahun kurang lebih. Tapi dari 2016 yang saya perhatikan itu, dan memang sudah ada datanya juga, itu mahasiswa itu lulus memang sudah tepat waktu, yaitu 4 semester. Di semester keempat sudah lulus. Jadi di bulan September mereka kuliah, kemudian bulan September 2 tahun berikutnya Astungkara sudah lulus 99%. Jadi mungkin 1-2 yang tertinggal, mungkin ada, kita tidak tahu ya, tapi 99% lulus.
Itu Mbak Baik. Nitya, lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu, Iya. karena kan pastinya kualitas lulusan begitu Iya, ya. betul. Ya. Kita tidak mengajar kuantitas tapi kualitas tetap terjaga, mutu itu nomor satu. Mutu itu nomor Iya. satu, meskipun di tengah pandemi COVID-19 Betul, ini, Mbak tapi Nitya. mutu itu tetap Betul. nomor satu Betul, begitu ya. iya. Dan Untuk itunya Mbak Nitya ya, Dek Nitya ya, biar ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Ayu ya, untuk kurikulumnya itu, karena kita mengacu pada profil lulusan kita. betul. Ya. Profil lulusan kita itu adalah menjadi seorang notaris, itu yang utama. Karena menjadi seorang notaris, kemudian dari PPAT, kemudian jadi konsultan hukum, kemudian dari peneliti gitu lah. Sehingga dalam posisi saat pandemi ini ya, karena profil lulusan kita adalah yang utama itu adalah menjadi seorang notaris, maka kurikulum itu harus kita mengutamakan kualitas pembelajaran, prosesnya harus tetap jalan gitu ya. Karena semester 1 itu sudah dilatih menjadi teknik pembuat akte 1, itu offline dia. Baik. Di TPA 2-nya sudah dikasih di semester 2. Juga offline dia. Hukum kontrak itu offline. Kemudian di semester 3 itu sudah digembleng di dalam lab ya. Baik. Semuanya diisi oleh dosen-dosen praktisi yang berprofesi sebagai notaris profesional. Baik, nah Itu, diisi oleh dosen-dosen dengan yang profesional begitu Iya, ya. Artinya ada keunggulan di tenaga pengajarnya Tenaga maupun fasilitasnya. Untuk itu apa saja kira-kira keunggulan dari tenaga pendidiknya? Kemudian bagaimana fasilitasnya? Kita akan bahas setelah jeda berikut, Pak Sujono. Saudara, setelah ini kita masih akan melihat kira-kira fasilitas apa saja yang ada di program studi MKN ini dan bagaimana kualitas dari tenaga pengajarnya. Tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi. Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi, dan hari ini kita masih bersama Universitas Warmadewa. Kita akan membahas terkait dengan topik eksistensi program studi Magister Kenotariatan atau MKN Universitas Warmadewa di era new normal. Pak Sujani dan Bu Ayu, tadi terakhir kita sudah bahas kalau memang fasilitas yang ditawarkan di program studi MKN ini juga terjamin begitu ya, sehingga 2 tahun masa belajar dari mahasiswa pasca sarjana ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik begitu, karena fasilitasnya sudah memadai dan kemudian tenaga pendidiknya juga tadi dikatakan profesional. Saya penasaran Pak Sujana, untuk tenaga pendidiknya sendiri, keunggulannya ada sekaligus ya dari program MKN ini dibandingkan yang lain seperti apa Pak Sujana, khususnya untuk yang pendidik, tenaga pendidiknya? Ya gini ya, keunggulan yang kita miliki dari tenaga pendidikannya itu adalah kami kurang lebih ada 28 sekarang sudah ada yang lulus 30 ya, doktor gitu ya. Di antaranya ada 6 guru besar sudah, sehingga yang sudah kita ajak kerjasama juga dari Pengwil, pengurus wilayah Ikatan Notaris Provinsi Bali. Itu pengajar-pengajar yang berkompeten yang ditugaskan oleh Pengwil untuk mengisi proses pembelajaran di Prodi MKN Warmadewa. Itu keunggulan kita, di samping dosen-dosen kita yang semuanya sudah doktor, kemudian ada guru besar dan didukung oleh para notaris yang profesional yang ditugaskan oleh Pengwil ini, berarti orang yang berkompeten di bidangnya untuk mengisi proses pembelajaran di MKN Warmadewa gitu. Dan keunggulan lainnya bahwa yang diserahkan sepenuhnya, karena ini merupakan profesi notaris begitu, karena profil kita adalah, profil lulusan kita adalah menjadi seorang notaris profesional, itu diberikan gemblengannya di lab di semester 3. Full itu diisi oleh Pengwil ini Provinsi Bali melalui dosen-dosen yang ditugaskan untuk itu gitu. Labnya kita tidak ikut campur, karena orang praktisi kalau sudah mengisi berarti prakteknya bagaimana menjadi seorang notaris sudah dituntun di dalam lab sebelum dia tamat, dan akan memperdalam kembali di dunia masyarakat, terutama dalam bidang magang bersama sebagai anggota luar biasa, itu digembleng kembali, sehingga lulusan kita di Warmadewa ini sebelum tamat
kita gembleng di lab di semester 3 pun diisi oleh Pengwil. Baik, ya tadi dikatakan ada tatap muka begitu yang sudah disesuaikan dengan juga dengan protokol, sehingga harapannya sudah ada lab begitu ya, kemudian diisi juga oleh langsung praktisi begitu, dan berarti mahasiswanya pasti sudah mengerti gitu selama semester 3 itu begitu. Kemudian fasilitasnya tadi sudah dikatakan kalau ada lab begitu ya, Pak Sujono. Fasilitas lain yang ditawarkan di sana apa? Kalau fasilitasnya kalau lihat dari lokasi dulu kan strategis Warmadewa ya. Warmadewa itu terjangkau, sangat dekat dengan kota, tidak jauh dengan wilayah-wilayah lainnya kan pusatnya serba kitanya itu ya. Kemudian gedung yang sudah mumpuni, kemudian karena kuliah kita adalah sore, kita mengutamakan mereka-mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, yang ingin beralih profesi dan yang ingin meningkatkan kualitas diri menjadi seorang notaris, kita buka peluang untuk kuliah sorenya itu kita persediakan memang. Baik. Karena kita kuliahnya sore, tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita kuliah sore jam 6 kita mulai, sehingga orang-orang yang sudah bekerja bisa meluangkan waktunya untuk meningkatkan kualitas diri melalui proses pembelajaran di Prodi MKN Warmadewa. Benar. Jam 6 sampai jam setengah 10 malam. Jadi setiap hari itu ada 2 mata kuliah. Setiap hari ada 2 mata kuliah. Ya. Keunggulan lainnya ini dalam jangka waktu jeda jam 6 kita mulai sampai jam setengah 8 kita jeda, dalam jeda itu kita santap malam bersama itu biasanya. Baik. Karena ada pandemi inilah sehingga jadi kita bisa ya. Kita santap malam bersama sehingga keakraban di antara mahasiswa itu bisa terjalin dengan baik. Sehingga rasa kebersamaannya untuk meningkatkan kualitas diri itu semakin erat gitu. Dan relasi juga berarti. Relasi di sana ya, ada yang sudah bekerja, ada ya. Kebanyakan sih yang sudah bekerja pegawai itu. Baik. Sehingga yang fresh ya masih ada yang fresh sehingga bisa bergabung di sana. Itu keunggulan kita. Luar biasa. Jadi kalau misalkan mahasiswanya lagi mumet gitu ya Mas Jana ya, kemudian bertemu gitu, kemudian menghadirkan banyak inspirasi karena sudah ada yang bekerja dan masih ada yang belajar juga, itu tentunya akan sangat bermanfaat untuk mahasiswanya begitu ya. Kemudian Bu Ayu kan sebagai sekretaris Prodi berarti sering berhubungan juga dengan mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Baik, selama ini kalau dilihat bagaimana kendala apa yang paling sering dirasakan oleh mahasiswa pasca sarjana di konotariatan ini, Bu Ayu? Kalau dari segi kendala, saya rasa tidak ada kendala yang berarti ya, karena kita sebagai pengelola itu selalu memfasilitasi mahasiswa apabila mahasiswa mengalami kesulitan. Jadi apabila mahasiswa mengalami kesulitan, kemudian melapor ke Prodi, dan kita akan berusaha untuk memfasilitasi agar tujuan mahasiswa itu untuk lulus dan kualitasnya juga lulus tepat waktu dan kualitasnya juga terjaga, mutu dari lulusan juga terjaga. Baik. Begitu. Berarti selama ini di masa pandemi COVID-19 ini ya Bu Ayu ya, berarti kantor di sana tetap dibuka ya, tetap beroperasi ya Bu Ayu ya, sebagai sumber informasi mahasiswa begitu. Ya, kita pelayanan mahasiswa tetap kita buka. Kaprodi dan sekretaris itu pasti ada di kampus untuk melayani mahasiswa. Baik, oke. Jadi karena itu yang dibutuhkan biasanya ya. Kalau saya bayangkan sekarang mahasiswa kayaknya serba bingung. Wah, kita harus gimana nih? Apalagi kita serba daring. Berarti pusat informasi di sana full dibuka untuk mahasiswa. Ada sekretariatnya. Gitu. Ada sekretariatnya, luar biasa. Jadi itu memberikan kemudahan juga untuk mahasiswa ya. Baik, kita kelulusannya nih Pak Sujono, tadi kita sudah lihat tenaga pengajarnya profesional. Kemudian fasilitasnya sudah tidak usah diragukan lagi. Dari segi tempat juga sudah strategis. Selama ini bagaimana lulusannya Pak Sujono? Sudah berapa lulusan mungkin yang dihasilkan atau sudah bergabung di organisasi tertentukah lulusannya itu seperti apa gambarannya? Lulusan kita nih Dek Ditya ya, lulusan kita nih tidak diragukan ya kualitas bersaing. Kenapa? Dalam proses pembelajaran itu kita mempunyai forum kerjasama program studi Magister Konotariatan Indonesia, sehingga kurikulum itu seimbang serasi semua ya, di antara anggota forum dari seluruh Indonesia, terutama Prodi Magister Konotariatan program tinggi swasta. Kita mempunyai forumnya beranggotakan 19 perguruan tinggi, sehingga kurikulum kita persamakan, sehingga lulusan kita itu memang mempunyai daya saing.
Karena kita mengutamakan mutu sehingga proses pembelajaran yang akan mendukung luaran kita, profil kita itu adalah menjadi profesi notaris yang profesional, itu digembleng penuh di lab itu. Sehingga kurikulum dari prodi MKN di luar Jawa, di luar Bali, terutama yang di Jawa anggota itu yang hampir sama. Sehingga karena tujuan notaris kan tunduk pada undang-undang notaris itu yang harus diberikan suatu peluang yang sama dengan kualitas yang sama untuk mempunyai daya saing yang sama, dan semuanya akan diserahkan kembali kepada yang bersangkutan gitu ya. Yang sementara ini lulusan kita sudah ada yang menjabat sebagai anggota PPAT, anggota luar biasa notaris di Provinsi Bali. Nah, karena kan menjadi seorang notaris itu perlu juga peluang yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Kapan ada bukaannya gitu ya. Sehingga sudah lulus masih ada masa tunggunya. Kapan ada bukaan dari pemerintahan itu bisa dia bersaing. Selama ini untuk masa tunggu itu Pak Sujana, bagaimana kontribusi dari mungkin Pak Sujana sendiri atau dosen-dosen supaya membuat mahasiswanya lebih siaga gitu, kalau ada bukaan langsung daftar, itu apakah diberi informasi? Nah, kita itu setiap angkatan lulusan itu, kita kan sudah lulusan tiga angkatan sudah lulus ya. Kita membentuk alumni, Ikatan Alumni Warmadewa, MKN, IKA Dewa 1, IKA Dewa 2, IKA Dewa 3 gitu. Sehingga informasi ada dari pemerintah, kita sudah share di grup masing-masing gitu, di masing-masing angkatan itu. Sehingga komunikasi antara alumni dengan institusi, dengan prodi tetap terjalin sampai saat ini. Sehingga Ibu Ayu agak di anggota IG-nya agak sulit juga melayani kadang-kadang. Karena banyak begitu ya. Karena banyaknya, sehingga ada protes begini, ada permintaan begini, sampai kita memberikan pelayanan prima sesuai dengan yang diarahkan oleh Yayasan Kesehatan Korpri Provinsi Bali di bawah pimpinan Pak Dr. Wisnu Murti dan Bapak Rektor, Bapak Profesor Piana. Kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa, bukan kita dilayani. Gitu. Sehingga mahasiswa kita itu memang betul-betul nyaman untuk datang ke Warmadewa menempuh pembelajaran. Pembelajaran itu luar biasa. Jadi sudah disupport penuh begitu ya. Kita akan jeda sejenak Pak Sujana, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Dan untuk saudara di rumah, kita akan membuka untuk telepon interaktif ke nomor 0361 291 535. Saya ulangi, ke nomor telepon 0361 291 535. Untuk di segmen 3 kita akan buka sesi pertanyaan kepada masyarakat di rumah yang barangkali memiliki pertanyaan terkait dengan program studi MKN di Universitas Warmadewa ini. Tapi setelah jeda berikut, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi, dan hari ini kita masih dengan Universitas Warmadewa. Hari ini kita masih akan membahas terkait dengan eksistensi program studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa di era new normal. Pak Sujana, tadi terakhir kita sudah membahas kalau ternyata lulusan dari Universitas Warmadewa juga tidak dilepas begitu saja ya Pak Sujana ya, karena masih ada informasi yang disampaikan melalui alumni, kemudian juga relasi yang dibangun oleh Universitas Warmadewa dengan beberapa organisasi juga itu tentunya akan membantu para lulusannya begitu ya di kedepannya. Dan saudara, saya ingin mengingatkan bahwa telepon interaktif hotline kami sudah dapat kami buka di 0361 291 535. Jadi barangkali saudara ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan program studi MKN ini, bisa langsung menghubungi nomor hotline kami. Sembari kita menunggu Pak Sujana, mungkin kita bahas sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya persyaratan untuk masuk ke sini. Kan itu yang paling penting juga ya. Masyarakat di rumah penasaran gimana sih persyaratannya jika ingin daftar begitu di Magister Kenotariatan ini. Tapi sebelum itu ternyata sudah ada telepon masuk. Baik, kita akan menunggu mungkin untuk info seleksinya, persyaratannya dulu Bu Ayu. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar di Prodi MKN Pasca Sarjana ini? Ya, untuk mendaftar di Prodi MKN Warmadewa sudah pasti harus S1-nya harus sarjana hukum. Kemudian untuk seleksi itu ada gelombang 1 dan gelombang 2. Yang materi seleksinya itu ada tes tulis dan tes wawancara. Tes tulisnya kalau saya bisa baca ya Mbak ya, itu tes tulisnya meliputi
teknik pembuatan akta, dasar-dasar ilmu hukum, hukum perikatan, hukum keluarga dan kewarisan, hukum agraria dan hukum perusahaan, di mana itu dasar-dasar itu sudah didapatkan di S1. Begitu. Jadi itu setelah lulus seleksi, kemudian seleksi di tes tulis, maka akan berlanjut ke seleksi wawancara. Wawancara, baik. Ya. Sebelum kita membahas seleksi wawancara, kita akan angkat terlebih dahulu telepon dari pemirsa di rumah. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo, Om Swastiastu. Baik, dengan siapa di mana? Dari Ayu Febri dari Kuta. Baik, Febri dari Kuta. Silakan pertanyaannya, Febri dari Kuta, ditujukan ke siapa? Sebelumnya terima kasih untuk rincian biaya terkait dengan program studi MKN-nya itu berapa ya? Baik, terkait Terima dengan kasih. biaya ya. Baik, Iya. terima kasih Febri dari Kuta. Iya. Pertanyaannya sudah seputaran biaya ya. Jadi tadi kita sudah membahas di awal bagaimana seleksinya. Mungkin kita akan lanjutkan itu dulu, baru kemudian kita akan langsung membahas terkait dengan biaya untuk masuk ke program studi MKN ini. Kemudian setelah seleksi tes tulis, seleksi apa lagi Bu Ayu tadi yang akan dilaksanakan? Ya, itu seleksi wawancara akan dilaksanakan setelah meliputi apakah calon mahasiswa ini memang benar-benar ingin masuk atau ingin menjadi mahasiswa serius, keseriusan mahasiswa untuk menjadi mahasiswa MKN di Universitas Warmadewa. Oke, baik. Itu wawancaranya. Ya. Kurang lebih selama berapa lama begitu untuk seleksi ini, Bu Ayu? Seleksi wawancara, Iya, wawancara dan juga tes tulis ini. kita akan buka itu di gelombang, ada 2 gelombang Mbak Nitya. Gelombang pertama itu sudah berjalan, itu dari 1 Februari 2021 hingga 20 Juni 2021. Kemudian di gelombang kedua itu di tanggal 9 Juli 2021 hingga 7 Agustus 2021. Baik. Kita akan angkat telepon kedua Baik. dari pemirsa di rumah sebelum kita akan melanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana? Saya dengan Dewi dari Denpasar. Dewi dari Denpasar. Silakan Dewi pertanyaannya. Saya ada 3 pertanyaan sih, tapi kayaknya tadi udah ditanyain lebih awal ya dari penelpon pertama. Kita ada yuk. Saya ada pertanyaan. 1, bagaimana proses pembelajaran di prodi MKN Warmadewa? Mengingat sampai dengan saat ini pandemik loh. Baik. Terus yang kedua, apakah ada program magang atau studi banding nanti dalam proses perkuliahan? Dan apakah itu ada biaya ekstra lagi? Baik. Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Dewi dari Denpasar atas pertanyaannya. Nah, luar biasa bagus ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana sistem pembelajaran di tengah pandemi? Kemudian yang kedua, apakah ada sistem magang atau studi banding begitu? Nah, tadi yang pertama sudah ada pertanyaan terkait dengan biaya. Mungkin kita tukar dulu ya, biaya belakangan nih kita bahasnya. Kita akan bahas dulu pertanyaan Dewi. Silakan mungkin Pak Sujana atau Bu Ayu bisa menjelaskan dulu. langsung. Yang mana? Pertanyaan nomor 1 ya? Iya. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Terkait dengan proses pembelajaran, seperti yang sudah kami kemukakan sebelumnya, pembelajaran itu di-combine ya, antara online dan offline. Online, kita ada namanya sistem pembelajaran e-learning di lms.warmadewa.ac.id yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Moodle. Jadi yang bisa diunduh atau di-download di App Store atau Play Store. Jadi mahasiswa dimanapun mahasiswa berada, itu bisa melihat dari handphone. Tidak lagi membuka website, tapi dari aplikasi tersebut sudah bisa melihat. Kemudian itu sistem pembelajaran secara online. Nah, sistem pembelajaran secara online juga dosen-dosen itu akan membuat sebuah modul. Kemudian modul itu akan diupload di LMS, e-learningnya Warmadewa. Kemudian mahasiswa akan mendownload materi tersebut. Itu dari online-nya. Kemudian secara offline itu terkait dengan materi-materi yang bersentuhan langsung dengan kenotariatan seperti TPA,
1, TPA 2, TPA 3, kemudian akta-akta tanah, terus lagi hukum lelang, hukum waris, itu dilaksanakan secara offline di gedung, biasanya kita pakai gedung rektorat di ruang Sri Kasari Warmadewa, yang kapasitasnya itu 150 orang, namun kita isi setengahnya saja. Jadi protokol kesehatan itu tetap terjaga, jarak, kemudian pengecekan suhu, mencuci tangan, itu tetap terjaga. Jadi mahasiswa itu sudah dipastikan aman dan nyaman untuk berkuliah di MKN Universitas Warmadewa. Baik, gitu. dengan sistem itu, dengan sistem combine itu tadi mengcombine. Baik, kemudian untuk pertanyaan kedua, sistem magang atau studi banding, apakah disediakan? Mungkin Bu Ayu atau Pak Sajana yang akan menjawab. Terima kasih Bu Dewi ya, Dek Dewi ya, terkait dengan proses pembelajaran ya, karena ini kan suasananya meskipun era normal ya, new normal ya, tapi masih kurang normal. Tapi kenyataannya ya entah kapan akan berakhir pandemi ini kita tidak tahu. Betul. Sehingga untuk kegiatan studi banding itu kita sudah ditiadakan sekarang ya. Untuk Kita, sementara untuk sementara ya. pandemi Karena kita fokus untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini ya, sehingga proses pembelajaran itu dengan melakukan combine antara online dan offline-nya ini kita berusaha menjaga mutu. Baik. Ya, tanpa mengurangi proses pembelajaran dengan mewujudkan profil lulusan kita menguasai syarat-syarat menjadi seorang notaris ya. Karena visi kita kan melahirkan magister kenotariatan yang bermutu, berwawasan ekowisata dan berdaya saing global tahun 2034. Nah, daya saingnya ini sehingga kan mutu ndak harus kita kesampingkan dengan adanya situasi pandemi ini, tetap kita jaga sehingga sentuhan-sentuhan yang dikatakan oleh Dr. Ayu tadi itu adalah kita kombinasikan. Baik. Ya, dan kita gembleng di lab tadi seperti yang kita uraikan itu. Baik. Tapi sebelumnya program magang dan studi banding Sebelum ini itu, diadakan ya? karena kita di forum itu, di forum kerjasama dari forum kerjasama Prodi MKN PTS Indonesia dari 19 perguruan tinggi itu saling mengunjungi biasanya, sehingga kita isinya kegiatan itu adalah kita melakukan seminar, melakukan lomba pembuatan akta gitu, sehingga untuk mendukung akreditasi nanti bisa terwujud. Karena kebutuhan akreditasi sekarang adalah menyesuaikan dengan standar kriteria 9 sekarang ya. Kriteria 9 ini nampaknya memerlukan ya ekstra kegiatan yang mendukung kegiatan itu untuk mewujudkan visi kita adalah melahirkan magister kenotariatan yang bermutu. Baik, berarti sebelumnya memang masih diadakan untuk program magang dan juga studi banding itu, tapi sekarang bisa dikatakan kalau magang dan studi banding itu pindah ke lab gitu ya, Pak Sajana ya. Ke lab, ya. Apalagi tenaga pendidiknya juga dari profesional semua begitu. Iya, tenaga pendidiknya kita mohon kepada pengurus wilayah provinsi Ikatan Notaris Provinsi Bali ya, untuk menugaskan mereka-mereka yang mempunyai kompetensi untuk itu, untuk megang lab. Karena yang di lab itu digembleng 300 menit di sana pertemuan satu hari itu selama berapa? Satu semester ya. Kita itu memberikan peluang kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dirinya ya di lab ini, sehingga dia betul-betul mampu menjadi calon notaris dulu ya, sehingga daya saing Warmadewa itu pada saat ujian ALB itu kelihatan di sana ya, kualitasnya di sana. Yang untuk sementara ini sebagai alat ukur kita, daya saing kita itu sudah tidak diragukan lagi adalah pada saat melakukan lomba tingkat nasional. Ya, dari 19 perguruan tinggi swasta se-Indonesia itu kebetulan kita sebagai tuan rumah waktu ini ya, kita juara umum dalam rangka lomba membuat akta. Akta notaris dan akta tanah itu ya. Ada kategori akta, kategori bahasa, kategori penulisannya itu sudah kita mewujudkan visi kita adalah memang betul-betul bermutu dengan adanya kegiatan kita keluar sebagai juara umum tingkat nasional. Luar biasa. Itu sudah membuktikan berarti ya selama ini kualitas dari Universitas Warmadewa khususnya di program MKN ini sangat luar biasa, ditambah lagi labnya ya. Kemudian bagaimana
relasinya dengan beberapa organisasi sehingga para mahasiswanya juga berkompeten begitu. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan dari tadi penanya sebelumnya terkait dengan biaya begitu ya. Kemudian kita juga penasaran apakah program studi magister MKN ini ramah untuk masyarakat mungkin yang bekerja begitu ya. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut Pak Senia dan Mbak Ayu. Ya saudara, setelah ini kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana sih biaya pendidikan di Prodi MKN ini dan apakah ramah untuk para pekerja, tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi bersama Universitas Warmadewa. Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi bersama Universitas Warmadewa. Dan hari ini kita masih akan membahas topik kita, eksistensi program studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa di tengah era new normal. Wah, kita nggak terasa Pak Sujana Mbak Ayu, kita di segmen 4 ya, tapi kalau kita memang membahas terkait dengan planning pendidikan itu memang seru begitu ya Pak Sujana, apalagi terkait dengan magister begitu ya, pasca sarjana pasti harus yang serius begitu, harus yang kualitasnya memang benar-benar oke. Dan tadi juga masyarakat sudah memberikan pertanyaan, tadi sudah sempat dijawab ya, bagaimana sistem pendidikannya, kemudian apakah ada program magang atau sarjana juga tadi sudah dijawab. Tadi juga sudah dijelaskan kalau Universitas Warmadewa ini punya lab profesional begitu ya, Mas Janaya memang memfokuskan mahasiswanya untuk bisa langsung praktek begitu supaya kualitasnya memumpuni lah nanti ketika sudah menjadi notaris begitu sesuai dengan visi dari Universitas Warmadewa. Nah, tadi juga ada pertanyaan terkait dengan biaya Pak Sujana. Tapi sebelum kita masuk ke biaya nih, saya mau bertanya dulu Pak Sujana, apakah prodi MKN ini ramah begitu untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin bekerja paruh waktu dan sebagainya itu? Apakah itu ramah nggak untuk mahasiswa? Karena kan pasti ada yang beberapa seperti itu, mungkin ada yang tengah magang atau sebagainya. Gimana selama ini kebijakannya begitu Pak Sujana? Memang ya, karena kita mengutamakan mutu ya, meskipun kita memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, ramah dalam arti ini bukan bisa untuk dinegosiasikan, tidak ya. Kita jaga kualitas ya. Ya, keramahan kita itu memberikan peluang ya, pelayanan ya, yang memang betul-betul untuk ingin meningkatkan kualitas dirinya. Karena ini kan meningkatkan daya saing ini ya. Kalau kita ramah dalam arti ya boleh hendak kuliah gitu. Nanti semuanya pada gitu ya, pada pandemi ini Pak tidak boleh begitu ya. Tetap kita mengutamakan mutu karena kurikulum kita itu sudah fix ya. Profil kita menjadi lulusan itu adalah menjadi seorang notaris PPAT. Itu tidak bisa main-main kan. Kalau itu salah ya, keramahan kita dalam membuat akta dinegosiasikan salah lagi kita, sehingga kan banyak untuk menghindari terjadinya tindakan yang merugikan, terutama kan masyarakat yang awam hukum melakukan transaksi jual beli membuat transaksi sewa menyewa dibuat jual beli biar tidak begitu gitu, sehingga harus betul-betul terjaga sehingga di lab itu kualitasnya ini, keramahan kita itu adalah memberikan peluang kepada yang sudah bekerja, maka kita waktu kuliah itu kita berikan waktu jam 6. Jam 6 yang tidak sempat mandi di rumah langsung ke kampus, sudah disediakan mantap malam bersama jam 7:30 itu. Sehingga jam 9:30 sudah di rumah. Itu keramahan kita adalah kebersamaan kita itu memberikan manfaat kepada semua mahasiswa kita dari fasilitas kita sediakan. Yang online sudah diberikan kota sudah disediakan oleh kampus, internetnya sudah bagus di sana, jaringannya sudah lengkap gitu ya. Gedung yang jangan diragukan lagi di Warmadewa ya, dari strategisnya, kemudian fasilitasnya, ruang ber-AC. Pokoknya fix begitulah, sehingga datanglah ke Warmadewa yang ingin untuk meningkatkan kualitas diri dan yang ingin jadi notaris. Ya, silahkan datang ke Warmadewa melalui www.siponmaru.ec.id di Warmadewa gitu ya. Jadi ramah memang mungkin untuk sebagian pekerja, tapi tetap memiliki aturannya tersendiri begitu ya. Karena apalagi kita menjaga kualitas kan. Ramahnya ini kalau dia mengalami hambatan, sulit menemui dosen dan pembimbingnya,
prodi yang akan turun tangan, ada apa nih, kalau bisa dibantu kelancarannya dalam proses itu tetap jalan. Baik. Bukan untuk dinegosiasikan, tidak, Iya. tapi proses tetap jalan. tetap jalan. Sehingga keramahan kita itu di sana memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Baik, oke, berhubung dengan ternyata universitas juga memberikan pelayanan untuk menjadi tengah-tengah begitu menghubungkan antara mahasiswa dan dosen. Saya ke Bu Ayu nih, Bu Ayu. Selama ini mahasiswa berarti sering mengkontak sekretaris di prodi ya untuk berhubungan dengan dosen. Apakah selama ini ada permasalahan seperti itu, Bu Ayu? Mungkin sulit menghubungi dosen kah atau sulit untuk menghubungi tenaga pengajar itu? Apakah pernah terjadi, Bu Ayu? Kalau sulit untuk menghubungi dosen itu mungkin 1-2 ya, Mbak Nitya ya. Tapi dengan adanya masalah, nanti kita sebagai pengelola prodi akan menjadi fasilitator antara mahasiswa dan dosennya sehingga proses itu tetap berjalan. Kemudian tujuan mahasiswa untuk lulus juga bisa tercapai. Tapi kita tidak seperti yang dikatakan tadi Bapak Sujana, kita tidak begitu saja meluluskan, tapi proses tetap berjalan. Tapi kita sebagai fasilitator. Baik. Sehingga tidak ada kendala itu bisa teratasi gitu. Jadi tetap membantu begitu ya, tapi membantu. kembali ke mahasiswanya lagi gitu ya. Seperti karena pandemi kan ada dosen yang dikarantina Betul. pada saat bimbingan. Di karantina, mahasiswanya pada saat bimbingan, dosennya karantina, kan tidak biasa kita fasilitasi dengan bimbingan lewat online. Gitu. Oke. Online. Berarti selama ini strateginya seperti itu ya Pak? Kalau misalkan ada... Misalnya ujian, dosennya dalam posisi karantina tidak bisa keluar, ujian biar bisa berjalan, nah kita fasilitasi melalui ujian media Zoom-nya kita pakai. Gitu. Sehingga mahasiswa mendapat pelayanan terbaik, kemudian dosen melaksanakan kewajiban dengan baik juga. Gitu. Baik, berarti itulah fasilitas keunggulan iya, kita. Iya, itu fasilitasnya. Jadi semua sudah diperhitungkan. Nah, planning A sampai Z karena sudah kan ada gitu era ya. new normal nih, pandeminya lagi diperpanjang. Nah, sehingga tidak ada kepastian itu, kita tetap menjaga kualitas dengan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Yayasan Kesejahteraan Kopri Provinsi Bali. Ya, dengan kombinasi dari kebijakan diambil oleh Bapak Rektor, sehingga pelayanan kepada mahasiswa itu tetap untuk diutamakan. Iya, gitu. betul. Jadi ada planning A, udah bukan planning AB lagi ya Pak ya, A, B sampai Z begitu sudah planningnya sudah tetap ya. Mantap gitu. Oke, kita ke pertanyaan tadi yang sudah masuk dari Febri ya di Kute, itu terkait dengan biaya ya. Kalau saya jadi mahasiswa juga pasti itu yang pertama kali saya cari penting gitu ya. Dan ini kayaknya Bu Ayu yang tahu nih, Pak Sujana berarti ditahan dulu ya Pak Sujana ya. Untuk masalah biaya ke biasanya seorang ibu kan, silakan. Ke Ibu Bendahara gitu. Bendaharanya ya, silakan. Sekretaris iya, bendahara iya. Ya. Untuk biaya pendaftaran. Baik, jadi pada saat masuk itu ada beberapa biaya yang harus dibayar. Yang pertama itu ada biaya matrikulasi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada sumbangan wajib, itu 10 juta rupiah. SDP itu 5 juta rupiah, itu dibayarkan hanya sekali saja pada saat masuk. Baik. Di awal. Kemudian untuk biaya per semesternya itu ada SPP-nya 15 juta rupiah dan SDPP sebesar 5 juta rupiah. Itu dibayarkan per semester. Per semester. Ya. Oke, selama Jadi SPP itu. 4 semester. Ya. SPP-nya gitu 15 juta, biaya SKS-nya yang 5 juta. Ya. Gitu. Baik. Sehingga bayarnya semester 1 20 juta, semester 2 20 juta, semester 3 20 juta. Baik. Biaya SPP dan biaya SKS. SDPP itu biaya SKS-nya gitu. Iya. Sehingga masyarakat yang ingin anak-anaknya kuliah MKN di Warmadewa, itulah keramahan kita untuk berbagi, karena kita swasta. Kalau negeri ya silakan, karena kita swasta, kita membutuhkan dukungan biaya dari para mahasiswa sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga melihat fasilitasnya juga sudah sangat mumpuni Ya, begitu fasilitasnya ya. mumpuni. Fasilitas kemudian relasi-relasi dari masyarakat dan ada lab itu tadi begitu ya. Jadi rasanya tidak masalah begitu Tidak ya masalah, untuk ya. kita demi pendidikan apa yang enggak gitu ya pemirsa ya. Tapi kalau untuk mungkin beberapa masyarakat juga ada pertanyaan yang masuk, apakah ada program untuk beasiswa dan sebagainya atau keringanan tersebut ada nggak, disediakan nggak? Untuk beasiswa di S2 itu di MKN belum ya. Kalau di S1 memang ada beasiswanya. Kalau di MKN karena merupakan program studi unggulan,
MKN itu prodi unggulan Profesi di ya. luar di S1-nya di kedokteran, ekonomi S2-nya. dan hukum ya. Karena kita di MKN ini ya berkombinasi ya, saling koordinasi dengan S1-nya. S1-nya itu adalah sudah akreditasinya A. Wah, Fakultas oke. Hukum Fakultas Universitas Hukumnya Warmadewa akreditasinya kita A. akreditasi A, Sing- unggul. Unggul, kemudian ada MKN, ada AMH, dan satu-satunya Fakultas Hukum Warmadewa yang swasta yang memiliki S3. Wow. Ya, sehingga juga ada di pasca sarjana. Di Baik. samping prodi-prodi yang lainnya ada prodi Magister Manajemen, ada Magister Administrasi Rekayasa Publik, rekayasa Infrastruktur. tekniknya, pertanian, kemudian linguistik, itu ada di Warmadewa. Ada. Dan yang ingin meningkatkan kualitas diri yang sudah S2 juga dibuka S3. S3 Kedokteran juga. ilmu hukum ya, doktor ilmu hukumnya. Wah, gitu. lengkap Ya. berarti ya, Udah sudah lengkap. disediakan di Sudah Universitas disediakan di Warmadewa. Warmadewa. Silakan, jangan ragu datang ke Warmadewa tuh. Betul. Dah begitu masuk sudah dari S1 sampai S3 sudah Sudah disediakan. ada, ya. gitu. Jadi sudah aman. Dan nanti sampai Sudah di sekretariat di Warmadewa juga sudah ada Bu Ayu, Sudah ada gitu Bu Ayu, ya. ya. Yang nanti akan siap sudah memberikan informasinya. Oke, dan itu terkait dengan biaya ya. Kemudian yang terakhir ini, bagaimana informasi terkait dengan pendaftaran? Mungkin Bu Ayu dan Pak Sarjana bisa diakses di mana, di web kah atau di akun sosial? Bisa mungkin diinfokan langsung untuk pemirsa di rumah? Baik, terima kasih Mbak Natia. Untuk biaya, untuk pendaftaran itu bisa di klik di www.sipenmaru.ac.id atau bisa memfollow IG kita atau Instagram kita di @mknunwar. Oke. Ya, kalau ragu DM aja Bisa ya? IG-nya pasti akan dibalas oleh admin. Baik, Ya. jadi bisa ke di webnya Ya. gitu ya, di www.sipenmaru.warmadewa.ac.id. Ya. Kemudian tadi juga bisa langsung nih untuk anak-anak muda gitu Ya. main Instagram, bisa langsung ke Instagramnya karena di sana juga informasinya akan diberikan untuk masyarakat. Yang ingin meninjau langsung silahkan datang langsung, nggak apa-apa. Baik. Nah, kami. ini kalau Itu lebih baik lagi. sukanya yang langsung Iya, gitu kalau ya. mau langsung langsung bisa- saja ada apa-apa kan. langsung ke Akan memberikan sekretariat. pelayanan yang ramah di sana gitu. Baik. Semua Oh, memberikan baik. pelayanan. Jadi kalau untuk informasi yang lebih detail lagi, yang nggak puas hanya lewat web atau Instagram, bisa langsung ke Universitas Warmadewa. Di sana bisa bertemu dengan Bu Ayu atau dosen-dosen lain karena semuanya ramah dan mengerti begitu ya, Iya, Pak Sarjana iya. ya. Asal sehat loh. Asal Ya, sehat karena dan sesuai protokol kesehatan ketat di Warmadewa gitu. Baik, Baru sesuai. masuk sudah cek suhu tubuhnya. Kalau enggak memenuhi syarat ya silahkan pulang gitu. Baik, jadi harus dalam kondisi fit begitu Kondisi ya. fit, ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ya. Pak Sarjana dan terima kasih banyak juga Bu Ayu atas informasinya. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini masyarakat di rumah yang mungkin masih ada planning, saya mau di mana ya, bisa langsung memilih Universitas Warmadewa ya, program studi Magister Kenotariatan untuk melanjutkan jenjang studi di S2-nya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sarjana Terima dan Bu kasih. Ayu. Ya. Sehat selalu. Sehat, Jangan semoga. lupa protokol kesehatan selalu ketat. Betul. Supaya tetap bisa memberikan pelayanan ke mahasiswanya nanti Iya. untuk menciptakan generasi yang unggul sesuai dengan visi misi Universitas Warmadewa. Baik, dan saudara itu dia tadi perbincangan kami terkait dengan Magister Kenotariatan di Universitas Warmadewa. Dan Nita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa di rumah yang telah bergabung melalui telepon interaktif kami. Dan Nita juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi juga dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan jangan lupa subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selalu ingat terapkan protokol kesehatan 3M dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om.